Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat guru yang berbahagia. Hari ini kita belajar lagi tentang kurikulum deep learning. Judulnya cara mengajar dengan pendekatan mindful learning. Nah, ini implementasi dari kurikulum deep learning ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, judul pertemuan kita kali ini judulnya adalah cara mengajar dengan pendekatan mindful learning. Ya. Jadi bagaimana mengajar dengan kesadaran penuh. Jadi mindful itu kesadaran penuh ya untuk membuat pembelajaran lebih bermakna. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu menjawab dalam hati ya, bisa menjawab dalam hati. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pernah mengalami ini ya, ketika kita mengajar tapi siswa tampak bosan dan tidak fokus? Ya, pasti kita sebagai guru pernah mengalami ini. Cuma sekali-sekali atau seringkali mengalami hal seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang merasa bahwa siswa cepat lupa setelah diajarkan sesuatu? Ya. Baru diajarkan kemarin sudah lupa, baru tadi saja diajarkan beberapa menit yang lalu ditanya lagi sudah lupa. Ya. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa siswa sering sekali mengalami penyakit lupa? Ya. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, bagaimana jika ada cara agar siswa lebih fokus, kreatif, dan menikmati proses belajar? Ya, tentunya Bapak Ibu penasaran ya, ingin tahu bagaimana caranya, ingin pengalaman baru. Ya, untuk itu video kali ini ya kita akan membahas yang pertama adalah pembukaan. Ya, yang berikutnya adalah konsep mindful learning dalam mengajar itu seperti apa. Kemudian mengapa guru harus menerapkan mindful teaching, jadi mengajar dengan mindful learning ya. Yang keempat adalah teknik praktis mindful teaching. Ya, ini ada kisah nyata nanti yang akan kita ceritakan ya tentang mindful learning dengan jurnal refleksi. Nah, ini sangat penting, bagian daripada kurikulum deep learning adalah refleksi harian ya. Bagaimana kita bisa membuat refleksi harian ya. Kemudian berikutnya adalah ajakan bertindak dan cara download. Jadi materi presentasi ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nanti caranya bagaimana akan ada kami beritahu di akhir video ini ya. Untuk itu simak sampai tuntas ya. Ambil camilan dan ikuti ini dengan santai, Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari konsep dulu. Apa itu mindful learning? Ya. Mindful learning adalah metode belajar yang menekankan kesadaran penuh dalam apa? Dalam berpikir, memahami, dan mengalami proses belajar. Jadi, menurut Ellen Langer, ini bukunya, di buku The Power of Mindful Learning, ya, ini Ellen Langer ini, dia mengatakan bahwa masalah-masalah pembelajaran yang tradisional sering terjadi adalah hafalan tanpa pemahaman mendalam. Ya, anak disuruh menghafal, kita banyak menghafal, tapi banyak kita tidak memahami apa arti daripada hafalan tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, polanya, ya, polanya kaku. Satu jawaban benar, tidak ada eksplorasi. Ya, keseringan kita memberikan pertanyaan pilihan berganda atau pertanyaan tertutup sehingga anak tidak timbul kreativitas untuk mengeksplorasi satu pertanyaan. Ya. Kemudian fokus hanya pada nilai akademis
bukan pemahaman. Nah, ini sering terjadi bahwa anak datang ujian dapat nilai baik, ya, tanpa dia paham apa yang dia pelajari. Sebaliknya, mindful learning membantu siswa yang pertama berpikir fleksibel dan terbuka terhadap banyak sudut pandang. Ya, jadi permasalahan itu bisa diselesaikan tidak hanya dari satu sudut pandang, dari satu cara, tapi begitu banyak cara untuk bisa menyelesaikan suatu persoalan. Jadi ini juga diajarkan kalau kita berpikir bagaimana kesadaran penuh dalam belajar itu kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, ya, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah lebih fokus dan menikmati pembelajaran. Jadi kalau kita sudah sadar penuh, anak-anak sudah sadar penuh, sudah menikmati, ya, bagian daripada pembelajaran itu adalah sesuatu yang dinikmati, bukan sesuatu beban, ya, sehingga anak datang dari rumah dengan riang gembira datang ke sekolah dan pulang ke rumah juga dengan rasa senang mendapatkan sesuatu pelajaran baru, pengalaman baru, sehingga dia bisa cerita kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya bahwa hari ini dia mendapat pengalaman baru dari pelajaran yang Bapak Ibu berikan. Contohnya Bapak Ibu mempelajari matematika, alih-alih hanya menghafal rumus segitiga, luas segitiga, ajak siswa mencari benda berbentuk segitiga di sekitar mereka dan mengukur luasnya. Jadi ini juga ada cerita pengalaman Bapak Ibu. Ketika satu waktu, ya, anak saya waktu masih di SD, ya, kelas 3, kelas 4 itu ada pokok bahasan tentang bangun ruang, ya. Kemudian ketika saya ketemu gurunya, itu gurunya banyak mengeluh. Kenapa? Karena banyak sekali PR yang tidak dikerjakan, atau PR yang dikerjakan di sekolah anak contek-contekan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Ya, jadi guru tersebut bicara sama saya, dan saya waktu itu di posisi konsultan, ya. Jadi saya sampaikan kepada guru tersebut, bisa nggak membuat soal yang sama, tapi jawabannya bisa berbeda-beda, sehingga anak tidak perlu mencontek, gitu kan? Wah, kok berbeda-beda soal yang sama, tapi jawabannya bisa berbeda tanpa perlu anak mencontek dari satu anak ke anak yang lain. Caranya gimana? Nah, caranya ketika setelah pembelajaran, katakanlah bangun ruang, berikan soalnya, misalkan hitunglah luas, ya, hitungnya luas atau keliling dari satu bangun ruang dari benda-benda yang ada di rumahmu. Ya kan, soalnya begitu aja. Jadi ukur bangun ruang, baik luasnya maupun kelilingnya, misalkan, ya, benda-benda yang ada di rumahmu. Di situ ada meja, ada kursi, ada lemari, ada bangun ruang lainnya lah yang mungkin ada di. Kan tidak ada meja yang sama dari satu rumah ke rumah lain. Nah, dari situ asik mereka mengukur ruang, ya, mengukur meja, ya, mejanya ukuran 1,5 meter. Mereka punya penggaris cuma 30 cm. Mereka asik bagaimana caranya menggabungkan 30 cm, 30 cm, 30 cm. Itu juga satu pengalaman belajar bagi mereka. Mereka nggak bisa mereka tanya kepada orang tuanya, nggak masalah. Diajarin orang tuanya bagaimana cara mengukur seperti itu. Atau ada ibunya punya ada meteran jahit itu, ya, diukur, ya, ukurannya 1 meter seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman ini tentunya dia akan nanti menulis meja saya ukuran sekian-sekian, ukuran sekian-sekian, lebarnya sekian, panjangnya sekian, luasnya sekian, tingginya sekian, dan seterusnya. Jadi itu juga satu pengalaman-pengalaman yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Cara kita memberikan tugas kepada anak pun, ya, bisa dengan satu pertanyaan jawabannya bisa berbeda. Kemudian untuk pelajaran sejarah, ya Bapak Ibu, ya, itu tadi yang seperti itu tadi, ya, contohnya sejarah misalkan, daripada sekedar menghafal tahun kemerdekaan, ajak siswa membuat cerita pendek dan perspektif seorang pahlawan saat itu. Jadi ketika kita bicara soal kata-kata pahlawan perjuangan,
kita bicara pahlawan kemerdekaan seperti Bung Karno, kita bicara Bung Hatta, kita bicara katakanlah Raden Kartini, ya, Perang Diponegoro dan lain-lainnya. Tidak hanya 1825-1830 yang dihafalin tahunnya, tapi bagaimana Perang Diponegoro itu terjadi, apa latar belakangnya, ya, mengapa bisa pecah, apa yang diperjuangkan, bagaimana dan seterusnya bisa diberikan, sehingga mereka bisa mengambil makna dari setiap sejarah yang dibacakan. Walaupun sebenarnya ini bukan satu hal yang baru ya Bapak Ibu, tapi daripada mereka menghafal, lebih bagus mereka membaca dan menceritakan, merefleksikan. Nanti caranya bagaimana, ada kita berikan cara-cara untuk bagaimana caranya merefleksikan satu pembelajaran. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Mengapa guru harus menerapkan mindful teaching? Ya. Nah, tantangannya begini Bapak Ibu. Saya kira ini masalah terjadi kepada siapa saja yang merasa menjadi guru. Ya, tantangan yang dihadapi guru saat ini adalah siswa sulit fokus. Ya, ini karena apa? Karena terlalu banyak gangguan dari gadget dan media sosial. Jadi mereka sedikit-sedikit ambil HP, sedikit-sedikit ada notifikasi dan lain-lainnya. Gangguan-gangguan ini betul-betul membuat anak-anak kita sulit fokus. Ya. Kemudian motivasi belajar rendah. Nah, ini anak-anak Gen Z saat ini yang semuanya serba dilengkapi, kadang-kadang kita merasa bahwa motivasi belajar mereka sangat rendah. Ya. Jadi siswa belajar hanya untuk ujian, bukan untuk memahaminya. Ya. Sering sekali karena intinya kita ingin mereka mendapatkan hasil, mendapatkan nilai, maka mereka belajar pun hanya untuk mendapatkan nilai hasil, ya, nggak perlu memahami. Ya. Jadi makanya dulu sering ada cerita bahwa kelas 1 naik kelas 2, pelajaran kelas 1 lupa, ya, naik kelas 3 pelajaran kelas 2 lupa, gitu kan, 4, 5, 6 pelajaran sebelumnya lupa, tamat lupa semua. Ya. Jadi tidak ada yang membekas dari anak-anak kita. Karena apa? Karena tidak ada hal yang dipahami. Ketika dia dipahami, dia akan ingat selamanya. Ya. Kemudian tantangan berikutnya adalah guru merasa kelelahan. Ya, beban administrasi yang tinggi dan sulit menikmati proses mengajar. Ya, sehingga karena beban yang prosentase administrasi yang dibuat tinggi, ya, sehingga guru sudah tidak menikmati mengajar tersebut. Nah, ketika guru sudah tidak menikmati mengajar, ya, maka tentunya hasil mengajar juga tidak bisa dinikmati anak-anak kita, ya. Nah, sekarang bagaimana kita ubah polanya dengan mindful teaching. Jadi apa sih manfaat mindful teaching ini? Ya, yang pertama manfaatnya mengurangi stres dalam mengajar. Jadi Bapak Ibu bisa senang, bisa gembira, tidak terlalu banyak apa yang disiapkan, ya, walaupun banyak yang diamati, ya, dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan keterlibatan siswa di kelas. Jadi kalau kita mengajar tanpa keterlibatan siswa, ya tentunya kita mengajar tidak ada terhubungan antara kita dan murid. Nah, ini menjadi satu persoalan juga. Kemudian manfaat berikutnya adalah membantu siswa memahami materi lebih mendalam dan kreatif, ya. Contohnya sebelum mindful teaching, guru menjelaskan teori gravitasi dari buku tanpa demonstrasi. Jadi guru menjelaskan teori gravitasi dari buku tanpa demonstrasi, hanya menjelaskan secara teori. Nah, setelah mindful teaching, guru meminta siswa melempar 2 benda dengan berat yang berbeda dan mengamati mana yang jatuh lebih cepat. Ya kan? Pertanyaannya mengapa jatuh lebih cepat? Ya, ini baru ada timbul gravitasi dan seterusnya Bapak Ibu bisa menjelaskan. Kemudian yang keempat ini teknik praktis mindful teaching. Jadi ada 5 teknik yang bisa langsung diterapkan. Teknik pertama diberi nama pause and reflect. Ya, pause and reflect. Berhenti sejenak dan refleksi. Ya, nah, ini kesalahan umum Bapak Ibu. Guru terus-menerus berbicara tanpa memberi waktu siswa untuk berpikir. Nah, biasanya guru menerangkan saja.
tidak peduli siswanya seperti apa. Ada yang seperti itu sih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak begitu ya. Nah, solusinya Bapak Ibu, setelah menjelaskan materi, beri waktu 30 detik bagi siswa untuk mencatat poin utama yang mereka pahami. Jadi selalu ada waktu mereka untuk berpikir sejenak ya, untuk mengambil poin apa yang sebenarnya Bapak Ibu ajar ya. Jadi kalau waktunya tidak diberikan, mereka terus ditumpuk ya, sehingga semakin lama semakin banyak materinya, semakin mereka cepat lupa ya. Kemudian yang berikutnya adalah minta mereka menjelaskan dengan kata-kata sendiri kepada teman sebangku. Jadi ini akan sangat mengasihkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu telah menjelaskan satu pelajaran, satu bahasan, nah setelah itu mereka suruh merefleksikan dan menjelaskan kepada teman-teman pakai kata-katanya sendiri. Coba jelasin kepada temanmu, nanti ceritakan, oh begini. Nah ada yang kurang, temannya bisa melengkapi. Setelah itu tukar balik, temannya yang menjelaskan ya. Ada yang kurang itu kan, yang ingat nanti dilengkapi oleh temannya. Dan pembelajaran seperti itu, mengulang seperti itu yang dilakukan oleh anak-anak itu asik. Mereka ikut ambil bagian, guru juga nggak terlalu capek mengajar, tapi materinya masuk dan ingatan mereka akan tajam. Mereka akan ingat bagaimana temannya mengatakan, mereka mendengar, mereka mengucapkan. Ketika mereka mendengar, mereka mengamati temannya bicara apa yang kurang, poin-poin apa yang kurang, ya dilengkapi. Begitu juga ketika dia bicara, temannya yang mengamati apa saja yang disampaikan itu, apa yang kurang dilengkapi. Dan pembelajaran ini akan sangat menarik buat anak-anak kita ya. Pause and reflect, berhenti sejenak dan refleksi. Contoh, dalam pelajaran biologi, setelah menjelaskan sistem pernapasan, beri waktu bagi siswa untuk menggambar skema berdasarkan pemahaman mereka ya. Skema pembelajaran, setelah itu mereka menjelaskan kepada temannya tadi ya. Itu yang pertama Bapak. Teknik pertama, pause and reflect, berhenti sejenak dan refleksi. Kemudian yang kedua, teknik pertanyaan terbuka. Jadi yang kedua, teknik pertanyaan terbuka. Kesalahan umum, guru hanya bertanya soal-soal yang jawabannya satu kata. Ya. Nah, solusinya gunakan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir lebih dalam. Contoh, sebelum menggunakan mindful ya, pertanyaannya apa ibu kota Jepang, kan? Nah, kemudian sesudah menggunakan teknik ini, Bapak Ibu harus menggunakan pertanyaan terbuka. Contohnya apa? Menurutmu bagaimana geografi Jepang mempengaruhi perkembangannya sebagai negara industri? Dengan begini kan mereka akan belajar banyak, akan membaca, akan mengamati, akan mengambil poin-poinnya, akan berbicara. Karena apa? Karena pertanyaannya bagaimana, bukan apa. Kalau apa kan jelaskan, itu kan hanya sekedar hafalan. Tapi kalau ini mereka sudah berpikir lebih mendalam. Itu yang kedua ya, pertanyaan terbuka. Yang ketiga Bapak Ibu adalah teknik pembelajaran berbasis pengalaman. Ya. Kesalahan umum yang sering dilakukan adalah guru hanya menggunakan buku teks. Nah ini ya, ada buku teks, baca, setelah itu ya udah kerjakan soal, ya tidak ada apa-apa kesan. Ya. Nah solusinya, ajak siswa untuk mengalami sendiri konsep yang diajarkan. Tidak ada masalah buku teks, tapi setelah dia baca, diajak untuk mengalami sendiri konsep yang diajarkan. Ya, misalkan pelajaran IPS, simulasikan perdagangan dengan permainan peran, bukan hanya membaca teori tentang ekonomi pasar, main peran di situ. Ada yang jualan apa, kasih uangan apa segala, cara menawar, cara anggaran, dikasih uang berapa, dibelanjakan berapa, sisanya berapa. Nah, mereka juga akhirnya membuat satu pembukuan sederhana, ya, termasuknya uang. Itu teknik pembelajaran berdasarkan pengalaman. Jadi mereka mengalami langsung dari
pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Apakah ini hal baru? Sebenarnya tidak hal baru, tapi di sini ada konsep yang ditekankan kembali dalam kurikulum ini ya Bapak Ibu ya. Yang keempat Bapak Ibu, teknik mendengar secara aktif ya. Kesalahan umum, guru sering memotong pembicaraan siswa atau terburu-buru menjawab. Nah ini kadang-kadang ada kesempatan siswa untuk bertanya Bapak Ibu karena waktunya pepet ya, sehingga sering memotong pembicaraan atau terburu-buru menjawab ya. Solusinya adalah dengarkan siswa dengan penuh perhatian ya. Kemudian ulangi jawaban mereka sebelum memberikan tanggapan. Jadi kita ulangi saja pertanyaan. Nah, misalkan anak bertanya tentang bagaimana, ya bisa katakanlah Pangeran Diponegoro bisa kalah perang oleh Belanda misalnya. Nah, kemudian dibalik, bagaimana Pangeran Diponegoro, misalkan kita ulangi pertanyaannya, bisa kalah melawan Belanda. Apa pendapatmu sendiri tentang itu? Ya kan? Jadi mendorong mereka untuk berefleksi. Menurut kamu seperti apa? Ya, coba ditanya balik sehingga mereka bisa merefleksikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Ya. Yang kelima adalah teknik emosi dan konektivitas ya. Kesalahan umum Bapak Ibu guru sering terjadi, guru hanya fokus pada akademik tanpa memperhatikan emosi siswa ya. Jadi kita tahu bahwa anak pun punya rasa ya Bapak Ibu ya. Kalau dia rasa senang, dia akan mudah menerima pelajaran Bapak Ibu. Kalau dia lagi susah, kalau dia lagi sedih, kalau dia lagi jengkel, kalau dia lagi lapar, kalau dia lagi banyak persoalan yang mungkin kita tidak tahu permasalahan mereka yang dihadapi di luar sana, apakah dengan orang tuanya, dengan temannya, atau ada kata-kata temannya yang membuli atau lain-lainnya. Nah, ini juga bagian dari persoalan anak-anak kita. Nah, solusinya adalah beri ruang bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan mereka tentang pelajaran. Nah, kalau kembali ke pelajaran, ya mereka bisa mengekspresikan apakah mereka suka pelajarannya cukup dengan tanda senyum atau datar biasa saja, atau nggak suka dengan cara cemberut, ya yang begini. Karena saya kasih tanda seperti ini. Nah, itu ekspresi mereka ada, ya. Kemudian gunakan humor dan cerita yang menyentuh untuk membangun hubungan dengan siswa. Ya. Jadi sebelum ujian, ajak siswa melakukan latihan pernapasan untuk menenangkan diri dan mengurangi kecemasan. Jadi untuk mengurangi kecemasan, emosi, takut apa segala, ya, ajak mereka untuk santai dulu, tarik nafas dalam-dalam 4 detik, ya. Setelah itu tahan, hembuskan. Terus tarik nafas dalam-dalam 4 detik. Setelah itu tahan 4 detik, setelah itu hembuskan pelan-pelan. Nah, ini akan mengurangi rasa, ya, akan mengurangi rasa cemas, akan mengurangi rasa beban yang ada dalam dada mereka. Ya, lakukan ini sering, ya, utamanya pada saat awal pelajaran, ya, mereka dapat menerima pelajaran dengan kesiapan emosi mereka. Ya, kadang semuanya bagus, tapi emosinya mereka tidak pas, ya, tidak sampailah pelajaran ini kepada anak-anak kita, ya Ibu. Kemudian ini kisah nyata Bapak Ibu, ya, mindful learning dengan jurnal refleksi harian. Ini kisahnya Bu Rina, seorang guru kelas 4 SD di Yogyakarta. Masalah yang dihadapi adalah siswa sering lupa pelajaran keesokan harinya. Nah, ini sering terjadi ya Bapak Ibu di mana saja, ya. Termasuk tadi pertanyaan saya tadi adalah apakah siswa sering lupa atau kadang-kadang lupa, ya. Mereka hanya menghafal tanpa memahami makna materi. Kurangnya keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, ini masalah yang dihadapi. Nah, prakteknya, solusinya adalah mindful learning dengan jurnal refleksi harian. Ya, Bu Rina mencoba metode jurnal refleksi harian sebagai bagian dari mindful learning. Ya, setiap akhir pelajaran, siswa diberi waktu 5-10 menit untuk menuliskan. Ya, refleksi ya, untuk menuliskan apa yang mereka pelajari hari ini. Ya, apa yang mereka pelajari hari ini. Jadi pertanyaannya,
apa yang kamu pelajari hari ini, ya. Kemudian apa yang paling menarik bagi mereka? Apa yang paling menarik bagimu? Tanya kepada siswa ya. Kemudian bagaimana pelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, kita lihat jawaban contoh jurnal refleksi siswa ini. Nah, ini mata pelajaran IPA ya Bapak Ibu ya. Mata pelajaran IPA ekosistem dan lingkungan. Jadi pertanyaan tadi, apa yang kamu pelajari hari ini? Jadi hari ini saya belajar, kan gitu jawabannya ya. Nah, hari ini saya belajar bahwa tumbuhan, hewan, dan manusia saling bergantung dalam sebuah ekosistem. Itu jawaban anak. Jadi mereka menyimpulkan hari ini saya belajar tentang tumbuhan, hewan, dan manusia saling tergantung dalam ekosistem. Ya, apa hal yang menarik? Yang paling menarik bagi saya, ternyata dia mendapatkan momennya, ya, dia mendapatkan sesuatu. Ternyata, ya, jika satu spesies punah, ekosistem bisa terganggu. Contohnya, jika lebah punah, maka bunga tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini dikatakan kan, ternyata jika satu spesies punah, ekosistem bisa terganggu. Contohnya, jika lebah punah, maka bunga tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, bagaimana saya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kan gitu kan pertanyaannya kan. Nah, saya ingin menanam lebih banyak bunga di rumah agar lebah punya tempat untuk mencari makan. Bapak Ibu, ini jurnal refleksi. Ya, hari ini saya belajar apa yang paling menarik, dan setiap mata pelajaran ini dibuat oleh siswa dalam waktu 3 bulan Bapak Ibu, ya. Hasilnya seperti ini. Siswa lebih fokus saat belajar karena tahu mereka bahwa harus menulis refleksi setelahnya. Jadi ketika Bapak Ibu menerangkan, dia akan melihat apa sih poin-poin penting yang bisa dia ambil untuk membuat refleksi nanti. Gitu kan? Jadi dia coba mengamati, coba betul-betul serius mengikuti pelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, meningkatkan pemahaman dan ingatan karena mereka menulis dengan kata-kata mereka. Jadi mereka menyimpulkan dengan kata-kata mereka sendiri. Seperti tadi kan, ternyata satu spesies punah, ekosistem bisa terganggu ya. Itu baru satu sisi ya. Bagaimana kalau ekosistem lainnya? Seperti itu. Ya. Kemudian meningkatkan kreativitas dalam menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata deh. Jadi ada kreativitas mereka, kehidupan antara teori yang diajarkan ekosistem diajarkan tadi dengan kehidupan nyata, bahwa mereka akan menanam bunga ya, agar apa? Agar di situ ada kumbang, ada lebah ya yang bisa tempat untuk mencari makan ya. Kemudian siswa lebih antusias karena mereka tahu kaitannya langsung gitu. Dia mendapatkan sesuatu dan dia bisa berbuat langsung dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan dan dia coba di rumah. Dan itu akan sangat menarik buat mereka dan mereka akan terpatri ingatan mereka sepanjang masa ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, metode sederhana ini membantu siswa menjadi lebih sadar dan aktif dalam pembelajaran, bukan sekedar menghafal ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar menghafal. Jadi dengan refleksi ini, jurnal refleksi ini Bapak Ibu ya, ini adalah poin penting yang disampaikan oleh Pak Menteri ya, Pak Menteri Abdul Mukti ya, tentang bagaimana siswa belajar, memahami dan membuat refleksi belajarnya. Jadi poin ini ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tangkap ya dalam pembelajaran kali ini ya Bapak Ibu. Ajakan bertindak Bapak Ibu. Jadi mindful learning bukan sekedar metode, ya, bukan sekedar teknik, tetapi cara berpikir baru dalam mengajar, ya. Jadi ini mindset baru bahwa mereka belajar tidak hanya menghafal tapi mengalami, ya Bapak Ibu ya. Kemudian siswa belajar dengan kesadaran penuh, lebih fokus, lebih kreatif dan lebih memahami materi. Jadi tadi kalau refleksi yang sudah saya sampaikan tadi, ya, jadi mereka belajar dengan kesadaran penuh, ya, dengan mindful learning, ya, mereka akan lebih fokus, lebih kreatif dan lebih memahami. Jadi call to action-nya, ajakan bertindaknya Bapak Ibu, pilih satu teknik dari hari ini, ya, coba di kelas dan rasakan
perbedaannya. Siap action, go. Ya. Baik, Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi bahwa presentasi ini akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Caranya gimana ya? Caranya presentasi ini akan kami letakkan di kolom komentar bagian atas. Jadi ketika Bapak Ibu buka kolom komentar, kami akan sematkan ya presentasi ini di bagian atas. Jadi Bapak Ibu dengan tinggal klik nanti bisa langsung download di situ ya. Nah, kalau Bapak Ibu berhasil, tulis berhasil download dan ucapkan terima kasih bila Anda berhasil download. Yang belum berhasil, tulis belum berhasil. Bila Anda mengalami kesulitan agar tim kami bisa membantu Anda. Jadi kalau belum berhasil, sampai belum berhasil tolong dibantu, gitu kan. Jadi apa? Biar tim kami ya bisa membantu Anda untuk mendapatkan bahan presentasi ini ya. Yang terakhir adalah jangan lupa bagikan kepada teman yang membutuhkan Bapak Ibu, serta like dan komen yang baik dan beradab ya. Supaya apa? Supaya kita semua sama-sama bisa bersemangat untuk memberikan yang terbaik. Saya Joko Wahyono, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.